Tuhan, kami mempercayai kedaulatan-Mu di dalam hidup kami. Di dalam waktunya Tuhan, Engkau memberikan semua hal yang baik terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami mensyukuri Engkau adalah Allah yang terbuka, Allah yang membukakan dirinya kepada kami, eee, yang bercakap-cakap dengan kami, sehingga kami memahami bahwa ada banyak hal yang Engkau tunjukkan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu, bagaimana kami harus menghidupi hidup ini. Saat ini Tuhan kami mau belajar mengenai seni mengobrol Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami boleh merenungkannya, melatihnya, supaya hidup kami pun selaras dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu-ibu sekalian. Salam kenal. Nama saya Maria Kristia Dona Gunawan ya. Uh, tapi saya memang lebih seneng dipanggil Ibu Kristi gitu. Tadi saya udah bilang ya nama Maria terlalu berat rasanya ditanggung dan memang dari kecil saya lebih banyak sering dipanggil dengan nama Kristi gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik banget ya. Tadi udah dikatakan bahwa ibu-ibu tuh ngomongnya lebih banyak gitu ya. Bahkan tuh banyak tuh ya gambar-gambar di Instagram ya, waktu menggambarkan bagaimana ibu-ibu suka ngobrol. Ya, ada gambar di mana di gang ngobrol, udah pandemi antar jendela juga saling teriak-teriakan, ya, saking wanita itu butuh ngobrol. Nah, tapi menarik, memang pengurus tuh mengatakan cicak seni mengobrol. Nah, pemilihan yang kata yang sangat baik ya, seni mengobrol. Kenapa ya? Karena sebetulnya ini sebuah apa ya, seni gitu ya. Ada yang berbakat pinter banget ngomong gitu ya. Tapi ada juga yang memang sedang, tapi ada juga yang mungkin kesulitan mengolah kata-kata. Dan yang namanya seni itu bukan hanya sesuatu yang diketahui kayak orang ya, gambar itu seni tuh. Nggak bisa ya, kita cuma kasih teori menggambar itu nggak bisa tuh. Itu ada sesuatu yang kita latih gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ketika kita bahas ini biasanya tuh bisa bersesi-sesi gitu ya. Jadi kalau hari ini kita belajar 40 menit, ya maka saya akan mencoba untuk memberikan yang dasar dulu di mana itu adalah kunci terpentingnya gitu ya. Nanti mungkin dengan yang lain bisa membahas biasanya kalau kita itu biasanya ada tahapnya tuh basic, intermediate, advance gitu ya. Nah, nanti mungkin ada kesempatan yang lain dengan pembicara yang lain bisa belajar di aspek-aspek yang lain. Nah, kalau kita ngomongin percakapan ya, ini adalah sesuatu yang setiap hari kita lakukan. Mungkin banyak waktu-waktu sebelum pandemi kita banyak waktu untuk itu, tapi mungkin sekarang lebih terbatas. Nah, memang nggak semua percakapan itu sifatnya personal ya. Ada percakapan-percakapan yang hanya kayak perkenalan ya, baru luar-luarnya, kamu siapa? Atau halo gitu ya. Tapi ada juga percakapan yang bertukar info kayak di WA kan ya, "Oh, apa, wah ini ada COVID kenaikannya berapa? Oh ada obat apa? Ada vitamin apa sih yang bagus? Sekolah mana yang bagus?" Itu tukar informasi, ya. Nah, tetapi, ada juga percakapan yang personal. Personal ini berarti lebih apa ya, menyangkut hati, berbagi nilai hidup, berbagi cara pandang, gitu kan ya. Nah, tentu saja kalau kita baru kenalan atau apa ya kita nggak bisa ngobrol banyak. Nah, tapi kita akan lebih banyak fokus kepada bagaimana sih kita menyikapi ya percakapan kita. Apakah kita sebagai orang percaya ya sama-sama ibu-ibu nih, apakah ibu-ibu yang Kristen punya ciri khas yang berbeda dengan ibu-ibu yang non Kristen gitu ya. Karena ketika kita dipanggil menjadi anak-anak Allah, sebetulnya keseluruhan aspek hidup kita itu mencerminkan Kristus yang di dalam kita gitu ya. Nah, padahal Alkitab itu ya sangat menyoroti masalah percakapan ya. Terutama Yakobus dan kitab-kitab Perjanjian Lama itu sangat menekankan kata-kata, Amsal juga ya. Bagaimana sesuatu yang keluar dari mulut kita itu adalah sesuatu yang penting gitu. Kalau ibarat pisau ya, itu pisau yang berpedang dua sih sebenarnya ya. Maksudnya gini, satu sisi kalau kita itu bisa ngomongnya dengan kata-kata yang baik dan saling menguatkan, kita bisa bertumbuh gitu. Tetapi ketika kita salah meresponi, itu juga bisa kemudian jadi apa?
melukai orang lain. Makanya Yakobus 3 ayat 9 sampai 10 bilang, dengan lidah kita bisa memuji Tuhan, Bapa kita, tapi dengan lidah juga kita bisa mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah, ya kan? Mulut kita kan kadang bilang, dasar lu bego gitu, emang kamu tuh nggak bisa mikir apa lah, itu kan kita mengutuk gitu, ya. Kita mengutuk bagi rupa Allah. Tapi padahal di lidah yang sama kita bisa bilang, oh puji Tuhan gitu ya. Tapi kita bisa juga ternyata menghina Tuhan ketika kita berngobrol dengan orang lain. Ya, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi demikian. Nah, jadi Yakobus ini menekankan betapa pentingnya apa yang kita keluarkan dari mulut kita, ya. Apakah pilihannya adalah memuliakan Tuhan atau tidak, gitu, ya. Itu kalau dilihat di satu sisi. Nah, ada ayat-ayat yang lain. Ini juga Efesus ini tajam banget ketika bicara masalah kata-kata, percakapan. Efesus 4 ayat 29 mengatakan, janganlah ada pada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, ya, untuk membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi lewat kata-kata kita diharapkan bisa membangun diri dan membangun orang lain, sehingga orang lain itu merasa dicintai, merasakan kasihnya Tuhan lewat siapa? Lewat kata-kata kita. Gitu, ya. Nah, iman pada dasarnya kan gini, seringkali kata-kata itu bisa melukai, ya. Kadang-kadang melukai itu kita nggak cuma yang ngomong kotor ya, bukan cuma kayak maki-maki orang. Kadang-kadang bisa jadi kita melukai dengan kayak gini loh. Pernah nggak sih ngobrol sama orang ya, kita baru cerita langsung dihakimi. Ya kamu sih salah, kamu tuh mestinya gini-gini, langsung didikte kayak gitu. Ya, langsung akhirnya kita ngerasa apa? Wah, kayaknya dia nggak ngerti perasaan, gitu ya. Atau bisa kita baru ngobrol, mungkin di rapat atau apa, bilang, wah pendapatmu nggak bagus loh, harusnya itu kayak begini-begini, ya. Nah, kadang-kadang bisa memojokkan orang lain. Nah, lewat kata-kata kita, itu kita bisa melukai orang lain. Sehingga, apa ya, membuat relasi itu tidak baik, merasa nggak cocok, nggak baik, gitu ya. Tetapi sebetulnya relasi yang diharapkan itu adalah relasi yang membangun dan menyembuhkan, ya. Kenapa? Karena pada dasarnya semua orang itu punya lukanya masing-masing, ya. Setiap kita tuh beda-beda banget, unik banget, ya. Setiap kita itu nggak bisa langsung tahu, misal saya ya, misal saya meskipun beberapa kali chat dengan Mulyani, saya nggak bisa, atau kadang-kadang saya lihat foto-foto di status WA-nya gitu ya, saya bisa sih menilai, wah ini Ibu Liani ini fokus kesehatan, ya, minumnya pakai itu ya, saya juga punya tuh botol untuk hidrogen, wah ini pasti jaga kesehatan, saya akan bisa tahu. Tapi apakah saya sepenuhnya tahu? Ya tidak. Kenapa? Karena manusia tuh begitu berbeda gitu. Ada yang kepribadiannya introvert, yang apa mendem, nggak suka ketemu orang. Tapi ada juga ibu-ibu tadi beberapa yang, wah halo, gimana, gitu ya, ceria, ekstrovert gitu. Terus pola asuh kita dididik dari keluarga yang berbeda-beda. Saya nggak bisa jelasin semua. Tapi intinya kita punya pola asuh, pola cara berpikir, cara kita merasa, ada yang sensitif, ada yang bodoh amat, ada yang terstruktur, ada yang uh, apa ya, ngeflow aja gitu ya. Nah, kita itu berbeda sekali. Nah, karena perbedaan yang sedemikian, itu membuat kita sebetulnya nggak bisa yang langsung, oh aku tahu pikiranmu. Oh, ketika kita ngomong, pasti itu kita paling benar dan cocok dengan situasi orang itu. Ya, kenapa? Karena setiap kita sungguh-sungguh berbeda. Nah, kalau mungkin ibu-ibu udah pernah tahu teori ini, teori namanya teori kebutuhan dari Abraham Maslow, mengatakan bahwa setiap manusia itu punya yang namanya kebutuhan-kebutuhan. Ya, ada yang namanya kebutuhan-kebutuhan. Yang paling dasar itu namanya kebutuhan fisik, kemudian rasa aman. Ya, fisik itu berarti kan makan, minum, rumah, pakaian gitu ya. Kalau keamanan itu juga tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, kemudian rumah juga aman gitu ya. Sehat gitu ya. Sosial itu berarti kita butuh berelasi dengan orang lain untuk mendapatkan apa ya, rasa dicintai gitu ya. Kemudian ada yang butuh penghargaan dan ada yang namanya aktualisasi diri. Nah, semua ini adalah kebutuhan manusia yang memang ada dalam diri kita, yang wajar, semua orang pasti punya. Nah, cuman levelnya berbeda-beda
ya. Ada orang yang paling gede itu kebutuhan fisiknya. Jadi apa? Sehingga dia itu fokusnya misal kayak gini, kalau ngobrol tuh sukanya gini, "Oh ayolah, itu loh kulitmu tuh udah agak keriput, ayo kasih kolagen," misal gitu. Atau setiap ngomong tuh kesehatan terus. Nah, berarti orang ini orientasinya apa? Fisik gitu. Bagus nggak? Ya bagus aja karena itu kebutuhan dia. Tapi akan ada di mana kalau itu yang kebablasan, ya. Kalau sampai kemudian levelnya tuh fokusnya itu terus dan nggak bisa lihat aspek yang lain, itu menjadi sesuatu yang berbahaya. Nah, saya kasih contoh ya, orang yang fisiknya, makanya kadang-kadang tuh suka mencela orang, "Kamu tuh kayak gitu tuh gendut loh, itu tuh jelek banget loh," sampai menghina. Nah, itu udah berarti nggak sehat tuh, ya. Atau kalau fokusnya keamanan, rasa keuangan misal gitu. Wah, yang dipikirin ya uang terus, gitu ya. Atau kalau ada yang kebutuhannya itu penghargaan, dia akan selalu apa ya? Selalu untuk cari pujian. Suka ngebanggain misalnya, "Wah, kalau anakku mah hebat," gitu ya. Atau, suamiku, oh aku udah pergi kemana." Nah, itu karena dia butuh penghargaan, pengakuan dari orang lain, gitu. Ada level wajarnya, tapi kalau keterlaluan itu mengganggu, gitu. Nah, sehingga untuk kita berbicara, bercakap-cakap dengan orang lain, kita mesti melihat dua hal. Yang pertama, sadar dulu, aku nih orangnya kayak apa sih? Ya, aku ini orangnya seperti apa? Aku punya kebutuhan apa? Gitu ya. Apakah aku tuh butuh dihargai? Ya, semua orang pasti ada. Tapi yang paling utama, yang paling kepingin tuh yang mana? Gitu ya. Karena akan kelihatan sekali dari cara kita berbicara. Ya, yang kedua, kita perlu tahu yang kita ajak bicara kira-kira punya kebutuhan apa. Kalau kita lihat di Alkitab ya, ketika Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria gitu ya, dia kan bicara masalah berikanlah aku air. Kemudian Tuhan Yesus menawarkan air hidup. Nah, kenapa? Karena Tuhan tahu kebutuhan perempuan ini. Dia tuh paling males pergi ke tempat nimba air karena di situ takut ketemu orang. Jadi dia selalu was-was. Jadi kalau bisa nggak cari air, dia akan senang gitu. Nah, tetapi kan itu Tuhan ya, Tuhan langsung tahu. Nah, kalau kita untuk tahu, apakah bisa langsung tahu menerawang kayak dukun gitu ya, psikolog pun nggak bisa nih. Psikolog pun harus mendengar untuk mengetahui kira-kira orang ini punya kebutuhan apa, supaya waktu aku ngomong itu pas gitu ya. Nah, kenapa itu perlu? Karena sebetulnya setiap orang ketika mau ngobrol dengan kita, mau sampai curhat, sampai bisa personal. Harapan kita kan kalau ketemu orang bukan cuman levelnya tuh bukan cuman kenalan, bukan cuma tukar informasi, tapi kita mau yang personal, yang dekat. Kita bisa berbagi nilai hidup, berbagai hal-hal spiritual gitu kan ya. Nah, tapi untuk mencapai yang personal tadi, orang itu perlu merasa aman dan nyaman dengan kita dulu. Ibaratnya ya, ini kan playground ya, playground tempat anak kecil main. Kalau dulu belum musim corona, anak itu senang banget ya, anak kecil terutama 5 tahun ke bawah itu akan senang ada di sini. Kenapa? Mereka tuh di sini nggak ada batasan kan, nggak biasanya mereka boleh apa? Mau lari, mau lompat, mau merangkak, mau manjat, mau gantungan, boleh. Mereka akan senang banget dan kalau jam waktunya habis itu mereka biasanya sedih. Kenapa? Karena di situ mereka bisa jadi diri sendiri, jadi apa adanya. Nah, dunia kita ini kan dunia yang udah nggak apa ya, udah nggak jarang lah, langka memberikan itu. Banyak kan apa? Orang lihat Instagram udah jadi nggak apa ya, jadi insecure kok bahasa anak sekarang ya, jadi insecure, merasa nggak aman. Kok orang lain enak ya, kok dia begini ya, terus kemudian menetapkan standar-standar kecantikan, uang dan lain-lain. Jadi orang itu dituntut, tapi jarang mendapatkan penerimaan. Nah, ini yang kita justru mau berikan. Sebelum bisa memberikan dampak kepada orang lain dalam percakapan kita, yang kita perlukan berikan adalah orang itu nyaman dan aman ketika bercerita dengan kita. Kenapa? Karena dia merasa dimengerti dan diterima. Nah, oleh sebab itu poin utamanya adalah kalau kita mau percakapan kita baik, berguna, membawa berkat, poin utamanya bukan pada percakapannya, tapi poin utamanya adalah kita pada mendengar. Ya, makanya Tuhan kasih 2 telinga, 1 mulut ya. Kenapa? Karena untuk sebelum ngomong, kita perlu mendengar dulu dengan seksama. Apa sih
mendengar itu ya, ini satu istilah di dalam counseling, tetapi tidak harus di dalam counseling ya, namanya active listening. Jadi kita dengar, itu bukan cuma dengar, gitu ya. Bukan sekedar, oh tahu kok dia ngomong apa, tetapi kita itu mendengar dengan satu perhatian penuh, fokus ketika orang lain bicara. Nah, bukan cuma dengar, tapi kemudian kita itu merefleksikan ya, kembali apa yang disampaikan, dipikirin kembali apa yang disampaikan ya, maksudnya apa ya waktu dia ngomong. Waktu dia ngomong ini kira-kira perasaannya gimana? Waktu dia ngomong dia mikir apa? Waktu dia ngomong dia sedang mengalami situasi seperti apa? Gitu ya. Jadi kita masuk ke dalam cara orang itu bercerita. Nah, sambil menahan keinginan untuk menghakimi dan menasehati. Kadang-kadang ya kita itu saking semangat, antusias banget nih ya, ngedengerin ngobrol sama orang. Orang belum selesai ngomong dipotong. Ya aku juga kayak gitu, dia baru curhat ya. Aduh, pusing banget nih ya. Semuanya sakit gitu. Aku harus gimana ini? Kondisi keuangan sulit misalnya gitu ya. Langsung kita belum dia baru mau cerita, kita langsung potong. Oh, sama aku juga. Akhirnya kita yang lebih heboh. Jadi orang yang tadinya udah mau personal langsung cekek ya, istilahnya orang Jawa tuh timur tuh cekek, maksudnya kayak, "Ya aku tuh baru mau curhat loh, kok malah dia yang mengambil alih fokus," gitu ya. Atau kadang-kadang kita tuh kepengennya langsung ngegurui, kadang ibu-ibu ya udah punya pengalaman banyak, pengetahuan banyak, udah kalau ibu-ibu tuh udah jago segalanya lah, udah hampir tahu banyak hal. Akhirnya memang kita itu cenderung pengen nasihati, pengen guruin gitu ya. Kenapa? Karena ya aku tahu gitu. Kamu mesti tahu nih yang benar gini. Gitu ya. Apakah itu salah? Ya bukan salah. Tapi ada momennya dulu. Kapan waktunya? Yang penting awal-awal sekarang tuh mengerti dulu. Kita tuh ngobrol dengan orang yang sedang dalam kondisi seperti apa. Bagaimana perasaannya, dia situasinya bagaimana, apa yang dia pikirin, apa yang dia gumuli. Jadi yang utama adalah kita memahami dulu, dengarkan dulu, gitu ya, tanpa diinterupsi, jangan dipotong. Dengarkan, pahami kira-kira orang ini situasinya seperti apa. Nah, makanya ada tahapannya nih, ya. Pertama, dengar dulu baik-baik. Nah, karena kita kadang-kadang gini ya, udah punya pikiran, kalau orang ngomong apa di pikiran kita, oh habis ini aku mau ngomong apa nih, gitu ya. Aku harus ngomong ini nih karena ini penting gitu ya. Nah, itu tuh agak hati-hati karena itu membuat kita jadi nggak fokus, kita jadi nggak mendengarkan orang lain. Ya, jadi kalau orang cerita ya boleh sih ngomong, tapi ngomongnya, iya sih. Terus gitu ya. Jadi orang tuh seneng mau cerita, denger dulu sampai kita ngerti. Karena kadang-kadang gini, orang baru ngomong awal, apa, itu kalau kita potong, kita pikir memang itu maksudnya. Tapi kadang-kadang sebetulnya ada banyak hal yang dia omong itu lain. Saya udah beberapa kali, sering bukan beberapa kali ya. Misal orang datang ke saya tuh cerita, gitu ya, omongnya bilang, wah kerjaan susah ya, kayak gini-gini corona gitu. Ya. Tapi kalau kita langsung, wah kamu tuh ya bersyukur kayak gitu kok nggak pernah bersyukur sih, bersyukur sama Tuhan. Nah, dia langsung nggak jadi cerita ya. Tapi begitu kita mendengar, oh gitu ya, iya sih baru susah ya, terus gimana gitu ya. Dia akan cerita banyak. Begitu cerita banyak saya tahu, poinnya bukan itu, bukan tentang corona. Ternyata ibu ini mengalami kekerasan di dalam rumah tangga. Tapi gimana sampai saya tahu itu? Kalau misal di awal-awal udah langsung dinasehati, ditegur, apalagi sampai dikasih ayat-ayat gitu ya. Wah, dia nggak jadi cerita. Akhirnya poin kita mau ngasih sesuatu yang baik jadinya nggak pas. Karena sebenarnya kebutuhannya bukan itu gitu. Akhirnya justru dia merasa ditolak, merasa tidak dimengerti, dicurigai, merasa nggak nyaman. Nah, tapi memang setelah mendengar kita berpikir ya, kira-kira lalu apa yang bisa aku katakan supaya orang itu merasa dimengerti gitu ya. Perkataan apa sih yang tepat ya baru dikatakan. Nah, ini memang agak ngerem ya. Karena ibu-ibu tuh kan kayak kalau udah ngomong tuh remnya kayak blong gitu kan ya. Kayak apa ya, turut 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 gitu. Ibaratnya denger langsung ngomong gitu ya. Nah, memang ini sebuah belajar pengendalian diri ya. Ternyata nggak harus apa ya, terutama untuk orang yang ekstrovert ya, itu tuh kayak kalimatnya banyak banget. Nah, itu tuh kita perlu menahan diri sedikit untuk kita itu mikir dulu, oke, ini ngomongnya kalimat yang tepat apa sih?
ini benar nggak kalimat yang waktu yang tepat juga aku ngomong sekarang atau kapan gitu ya. Dan kalau ini yang waktu yang tepat baru ngomong gitu. Nanti dengerin lagi, pikir lagi, ngomong lagi. Supaya apa? Jadi kayak gini akhirnya ibu-ibu jadi aduh capek banget ya mau ngobrol capek gitu ya. Tapi kan nggak semuanya harus pakai ini ya. Kalau memang baru ngebahasnya misal apa? Baru ngebahasnya cuman resep masakan ya nggak usah segitunya gitu ya. Atau baru bahas mengenai tukar informasi tentang obat ya nggak segitunya. Tapi kalau memang orang ini sedang bicara yang personal, kita perlu melakukan ini karena berarti dia sedang serius ya. Bahkan ketika kita ngomong makanan tiba-tiba jadi serius juga bisa karena dia terlalu rasa nyaman dengan kita. Ya. Nah, jadi yang perlu ditekankan adalah kita perlu yang namanya empati ya. Empati itu apa? Empati itu kita tuh rela ya, rela punya kerelaan memposisikan diri, membayangkan kalau aku jadi orang itu, kira-kira aku mikir apa ya? Aku perasaanku gimana? Situasinya bagaimana sih gitu ya? Nah, ini sebuah kerelaan untuk mengerti. Kita nggak akan mungkin ngerti 100%. Kenapa? Seperti di awal tadi, ya karena kita punya perbedaan yang banyak sekali. Cara pikir, pola asuh, dan lain-lain. Tapi minimal aku mencoba kerja keras untuk ngerti dia dulu. Nah, sekarang kita masuk ke prakteknya. Ya, kita masuk ke prakteknya. Yang utama sebetulnya adalah tentu saja sebelum masuk ke sini adalah waktu kita diajak ngobrol adalah sikap kita ya. Kalau kita ketemu langsung ya menatap mata, kemudian nggak main HP gitu ya. Kemudian ada respon nanggepin gitu. Bukan cuma diem aja nggak, tapi iya sih terus gitu ya. Itu ada respon-respon seperti itu. Nah, tetapi kalau orang itu udah cerita nih ya, udah cerita, yang kita ingat ya, yang nggak boleh tadi apa aja? Jangan dipotong, jangan dinasehati, ya, jangan digurui dulu, tahan dulu, ya, disimpan dulu. Biarkan kita mengerti orang itu dulu dan membuat orang itu dimengerti dan dipahami. Oke? Nah, maka ada respon yang bisa menolong kita membuat orang itu merasa seperti itu. Yang pertama namanya refleksi perasaan. Ya, jadi namanya perasaan. Coba ibu-ibu ya supaya nggak ngantuk nih ya. Saya biar kalau saya ngobrol saya pengennya ada respon ya. Ibu-ibu yang mau jawab boleh nih ya. Bu, kira-kira atau siapa ini ya yang open kamera aja deh. Bu Lydia boleh? Bu Lydia, boleh nggak sebutin di dalam sebutin 10 emosi. 10 yang temenan kan kecil-kecil, nah yang paling 13 gurunya visualnya. baru sekolah ya? Cuma 3. Iya, anak. Oh ya udah nggak apa-apa. Terus, ya. Terus gimnastiknya. Bu Ferida memungkinkan nggak? Bisa, oke. Bu Ferida boleh nggak nih sebutin sebanyak mungkin jenis emosi atau perasaan manusia? Kira-kira apa aja? Senang, kecewa, terus apa? Sedih. Oke, baru 4. Apalagi? senang. Ya, apalagi? Marah, senang, sedih, kecewa. Ya. Apalagi ya? Bahagia. Bahagia. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Saya coba Ibu Lili. Silakan. Boleh nggak sebutin perasaan lain yang belum disebutin nih sama Bu Ferida? Bu, maaf Lilinya banyak. Oh, Ibu Lili Widodo. Oh biasanya iya. nggak kelihatan. Iri. Iri, betul, bagus. Terus? Tersinggung. Tersinggung, benar. Oh, bagus nih, jago. Lagi. Apa? Puas mungkin. Puas. Tadi sedih udah ya. Apalagi ya? Sementara itu dulu, Bu. Belum. Oh, oke, yang lain. Asik. Yang lain mungkin ya ditambahin lagi. Bu Mevang, kalau saya takut salah sebut. Iya, kalau lihat gambar itu yang pertama itu kayak apa, menggoda. Wah, iya. Menggoda berarti kalau perasaan tergoda gitu ya. Tergoda. Terus apa lagi? Boleh, Batu cinta. Iya. Wah, ini apa lagi, Ibu? Jengkel.
Jengkel. Iya, ada yang lain? bosan, Bosan. Ada yang lain lagi? jenuh, Jenuh. Wah, luar biasa ya. Kalau ngobrol sama ibu-ibu memang beda ya. Jago nih ngomongin perasaan. Terima kasih ibu-ibu. Mungkin yang lain juga ada ya, depresif, merasa tidak dimengerti, frustasi. Itu kan ada juga ya. Antusias tadi udah ya, antusias. Ada banyak sih perasaan. Nah, untuk kita bisa ngomong dengan sesuatu yang lebih dirasa orang tuh cocok dengan situasi dia, maka kita perlu punya banyak kosakata tentang emosi. Jadi pas nih, oh waktu ini dia baru apa sih gitu ya, stres kah, atau dia antusias, atau semangat, atau apa itu kita bisa cocok waktu ngomong. Ya, jadi kalau refleksi perasaan, kita tangkap nih, orang ini dari kata-katanya menyiratkan perasaan apa ya? Atau lihat nih, cara dia ngomong, intonasinya gitu ya, ada perasaan apa? Ya, kadang-kadang ada orang yang perasaannya double, bertumpang tindih gitu ya. Ada yang bilang ada situasi di mana orang tuh kan bisa gini ya, wah kamu tuh seneng tapi kamu sedih juga ya, itu juga bisa gitu. Ya, jadi ketika orang ngobrol untuk membuat orang itu merasa dimengerti, kita refleksikan perasaannya. Misal nih, kalau ada orang bilang gini, wah ini udah, wah kenapa sih harus ibadah KW itu jam 10 pagi? Kan anak-anakku masih sekolah ya. Kira-kira dia ngalami perasaan apa sih? Kira-kira perasaannya apa? Ada yang mau nebak? terganggu, Oh, terganggu gitu ya. Ya betul. Jadi kita bisa ngomong apa? Wah, kalau ini refleksi perasaan ya. Wah, ini ya, kamu terganggu juga bisa, atau kamu merasa kecewa ya, kok jam KW itu tidak sesuai dengan harapanmu, kok jam di mana kamu sekolah gitu. Jadi membuat orang itu merasa dimengerti dulu, kamu sedang merasa apa gitu ya. Nanti kita akan coba latihan ya. Sekali lagi karena ini seni, saya pengen ibu-ibu nanti latihan. Jadi apakah mengerti untuk refleksi perasaan, intinya adalah yang kita tangkap perasaannya dulu apa gitu ya. Yang kedua adalah refleksi isi. Nah, kalau refleksi isi berarti ini lebih kepada apa yang dia pikirkan gitu. Ya, apa yang dia pikirkan. Tangkap ide utamanya, dia mikir apa ya waktu dia ngomong seperti itu, kemudian kita kalimatkan dengan kata-kata kita sendiri. Misalnya begini. Misal kayak contoh yang tadi aja ya, masih yang sama. Kita bisa bilang, wah ini ya, sebetulnya jam ibadahnya ini nggak sesuai dengan ekspektasimu ya, tidak sesuai dengan harapanmu ya, itu juga boleh gitu. Atau contoh yang lain, ada ibu-ibu yang mau kasih kasus biar lebih relate? Atau misal gini, ada orang ibu-ibu yang bilang gini, kok kayaknya ya ketika kita bikin acara ya, kok kayaknya retret nanti itu kayaknya jarang yang ikut deh, karena pada sibuk nih. Jangan-jangan nanti nggak ada peserta, gitu. Oke, misal ya, dia bilang begitu. Nah, kalau orang pakai refleksi perasaan yang tadi kita bisa bilang apa? Wah, kamu khawatir ya kalau nanti retretnya nggak lancar. Itu kalau pakai yang perasaan. Oke, tapi kalau nggak pakai perasaan, pakai isi, kita bisa bilang apa? Wah, kamu mikirin serius ya, gimana supaya yang ikut retret ini banyak. Itu yang namanya isi. Oke, nah sekarang kita coba ya, Bu, ibu-ibu kita coba ya. Kita coba latihannya. Nanti gini, sebetulnya nggak ada formula kalimat yang tepat seperti apa, karena kan sekali lagi kita itu unik. Ada gaya kita masing-masing. Tetapi intinya adalah kalimat ini tidak menasehati, tetapi merefleksikan apa yang dia rasa atau dia pikirkan. Gitu ya. Saya akan kasih 5 kasus kalimat. Ya, tentu saja sebetulnya dia udah cerita ada kalimat-kalimat yang lain, tapi kalau dia kalimatnya seperti ini, kira-kira responnya seperti apa? Nih, nah, yang punya emosi yang perlu kita dengarkan bukan cuma orang dewasa ya, dari bayi,
anak-anak, remaja, dewasa, lansia, semuanya tuh mau didengerin gitu ya. Jadi kita bisa pakai ini ke anak kita yang masih kecil sekalipun gitu ya. Termasuk saya punya baby itu. Waktu dia nangis karena dia haus, saya bisa bilang, "Duh, ngantuk ya," atau "Aduh, haus ya, mau minum." Nah, itu juga refleksi gitu. Nah, sekarang kasus pertama, kalau ini ya ibu-ibu yang masih punya anak mungkin SD gitu. Kan sekolah pagi-pagi online ya. Saya ngalami nih, ini kayak anak saya banget ya. Nangis pagi ya, aku suruh bangun nggak mau, aku nggak mau mandi, nggak mau sekolah, mau bobo sambil nangis. Nah, kalau kita ini belum belajar, kan bilang, ayo bangun, kamu nggak tahu apa nanti telat loh, kamu nama laporin ya, gitu ya. Kita marah-marah ini, gitu ya. Padahal namanya anak juga punya perasaan, punya kebutuhan, gitu ya. Nah, coba kalau pakai kalimat refleksi perasaan atau isi, ada yang mau mencoba? Silahkan. Yang belum, silahkan. Dicoba aja. Ibu Evelyn mau coba? Nggak apa-apa, Bu. Kalau kita mau mesti dilatih ya, namanya sekali lagi seni ya. Ini ada sebetulnya keterampilan. Kalau kita nggak pernah latih, ya kita nggak akan pernah bisa sih. Mari Bu Evelyn mau coba, atau saya harapannya sih ibu-ibu yang lain angkat tangan gitu ya, saya gitu. Mau dicoba Bu Evelyn? Nggak apa-apa nggak? Namanya belajar ya, salah benar nggak apa-apa. Belum di mute, unmute. Jadi merajuk gitu ya, Bu? Iya, heeh. Udah lama nggak merajuk soalnya. Udah pengalaman. Lagi nggak mau diganggu gitu misalnya gitu. Oh, Ibu bilangnya, oh tapi dia mau sekolah, Bu. Kalau misal nggak mau sekolah, mungkin misal dia anaknya baru nggak mau mandi gitu ya, bilang, oh dedek baru nggak mau diganggu ya, itu boleh. Bisa sih. Tapi kalau misal situasinya ini kan dia nggak mau sekolah online nih. Gitu. Mungkin kita kasih tahu bahwa sesudah jam sekolah nanti kita akan makan kue yang enak atau misalnya apa yang makanan kesukaannya kita provide misalnya begitu. Ya. Terima kasih Bu Evelyn, itu ya, bisa, sama-sama. tapi mungkin setelah kita empati dulu ya, karena kita refleksi dulu gitu. Coba boleh yang lain Ibu? Yang lain boleh saya bantuin jawab? Boleh, silakan. Saya punya anak yang begini. Silakan. Bu, siapa kalau saya sih cari gampang aja Bu, saya bilang. Saya Wulan. Oh ya Bu Wulan, saya nggak kelihatan. Silakan. Saya cari gampang aja. Saya bilang, nggak tahu, saya sih langsung gini. Nggak mau mandi, nggak mau bangun, oke, gamenya di-delete. Oke. Ya biasa itu kita gitu ya. Kalau ya terima kasih Bu. Iya, biasanya memang otomatis kita itu lebih cenderung, sekali lagi saya bilang ibu-ibu itu jago gitu ya, tahu pengalaman sehingga kita cenderung biasanya memberikan nasihat. Kalau ke anak kecil kita memberikan ancaman atau sesuatu yang lain. Tetapi yang kita mau pelajari sekarang adalah coba bayangin kalau kita itu sebentar ya, Ibu Ade. Sorry. Kepencet. Oh, kirain belum ngomong. Coba kita bayangin sebagai kadang gini, kita ngomong seperti itu karena posisi kita menempatkan diri sebagai mama, ya. Tapi kalau kita bayangin kita jadi anak kita, misal dia baru bangun baru buka mata langsung, ayo cepet mandi, ayo makan gitu ya. Kira-kira kita akan ngerasa apa sih kok jadi anak itu? Kira-kira jadi seperti apa perasaannya? Tidak dimengerti. Dipaksa, mungkin kita juga ikut males gitu ya. Nah, jadi waktu dia nggak mau mandi, nggak mau sekolah, nggak mau nangis gitu ya, kita mungkin memang bisa bilang gini sih sebetulnya, kita mengerti posisi perasaan dia dulu ya. Jadi kita bisa bilang bahwa wah ini ya rasanya baru males ya, pengennya istirahat lebih lama gitu ya. Itu kita empati namanya, tapi boleh dilanjutin dengan kalimat yang selanjutnya. Tapi sekarang udah waktunya untuk kita memang mandi, siap-siap. Nanti setelah selesai kita bisa santai lagi, ada waktunya gitu ya. Nah, kadang-kadang ini poin sedikit untuk anak ya.
kadang-kadang kenapa kita terbiasa anak kita tuh harus diteriakin, diancam karena kita pakai pola itu. Jadi kalau kita ngomong baik-baik jadinya kayak nggak bekerja. Karena apa? Karena anak jadi ngeliat, oh mamaku belum teriak, berarti ini nggak penting banget. Jadi butuh, kalau dia udah teriak, udah ngancam, berarti aku harus segera. Jadi ini karena habit ya, kebiasaan yang kita bangun. Tapi kalau kita udah biasa kasih penjelasan, seringnya mengurangi ancaman, lama-lama anak itu akan apa ya, nggak usah diteriakin gitu ya. Walaupun memang ada anak-anak yang perlu ditegesin. Oke, mungkin Bu, anak ada, Bu, ya boleh. potong sedikit. Kalau Boleh, seandainya kita bilang begini, apa mau mandi pakai air panas? Nah, boleh. Mau digendong mama? Nah, itu bagus tuh. Boleh. Ya, boleh. Mungkin kalau saya betul Bu. Terima kasih Bu Jen. Saya juga biasa gitu kayak, oh baru males ya gitu ya. Ya udah 5 menit lagi, sekarang dipeluk mama dulu ya gitu. Terus atau dia bilang nggak mau mandi, kena anak saya juga sempet tuh nggak mau mandi. Kenapa? Karena dia yang kecil itu, yang nomor 2 tuh kurus banget. Jadi kalau dia mandi itu kedinginan. Akhirnya memang ternyata dengan dikasih air panas dan AC dimatiin, dia baru mau mandi, dia nggak nangis lagi gitu. Nah, mungkin untuk anak kecil nih kapan-kapan lah ya kita bahas ini akan jadi panjang kalau bahas anak kecil tuh ini ya, akan banyak ininya. Sekarang saya kasih contoh yang lain ya, yang ini mungkin orang dewasa lainnya. Nah, ada ibu-ibu nih ya yang bilang ini, anakku tuh ya pinter, rajin, makanya dia tuh sekarang sukses dan gajinya tinggi. Nah, kalau kita belum belajar, ada orang kayak gitu, kita bilang, ih, sombong banget sih, ngeselin gitu ya. Atau kita bales, anakku juga gitu ya. Itu jadi persaingan. Tapi coba, kalau kita jadi ibu ini, kira-kira dia ngerasa apa sih? Ada yang mau mencoba kalimatnya? Ibu Liani? Pakai refleksi perasaan coba. Wah, ibu ini berarti ngerasa apa ya? Dia merasa bangga. Wah, betul. Hebat ya. Oh, ibu akan bilang gimana? Siapa dulu mamanya? Bisa Bu. Jadi kita bisa, tadi ya bener bangga, berarti kita bisa bilang apa? Kita pasti sebutin emosinya Bu. Jadi kita bilang, wah ibu bangga ya sama anak ibu. Wah, siapa dulu mamanya gitu. Jadi emosinya apa itu disebut gitu ya. Wah, bangga ya gitu. Atau kalau pakai refleksi isi, kalau ini sih emosi ya, kalau refleksi isi agak lebih susah. Coba ya, yang ketiga. Nih, ada orang bilang gini, wah penghasilanku drop banget nih. Mana anakku ada yang harus daftar kuliah lagi. Banyak banget pengeluaran nggak terduga. Oke, kalau dia ngomong seperti ini, mau kira-kira dia ngerasa apa atau berpikir apa? Tolong direfleksikan. Ada yang mau coba? Ayo ibu. Cemas ya Bu, perasaan cemas. Cemas, boleh kalimatkan Bu. Kalimatnya jadi gimana? Betul, cemas. Jadi kalimatnya kalau kita nanggepin dia, kita akan ngomongnya apa? Ya memang keadaan sekarang ini sangat sulit ya Bu. Oke, kalau itu berarti, betul Bu, itu kalimat itu betul, itu namanya refleksi isi. Kondisi sekarang baru sulit ya, itu refleksi isi. Tapi kalau pakai refleksi yang perasaan, kita bilangnya apa? Wah, baru cemas ya, bingung ya, ketika situasi yang nggak menentu dan banyak pengeluaran. Ya, itu kalau emosi itu jenis emosinya disebut. Tapi tadi udah betul. Begitu. Oke, coba latihan yang keempat. Ya, ada yang bilang ini, wah, parah banget dah, banyak yang kena COVID, serem banget deh. Teman-temanku aja banyak yang meninggal, padahal mereka jaga kesehatan juga loh. Oke, silakan dicoba ibu-ibu. Ada yang mau? Diem semua ya, saat teduh dimulai. Kira-kira apa? Ibu Feni mau coba? Mungkin perasaan khawatir ya. Jadi ibu akan jawabnya seperti apa? Betul, khawatir. Ya keadaan sekarang ini memang begitu. Kita tetap harus waspada. Oke,
Terima kasih Bu Feni. Jadi kalau ini bisa seperti itu, tapi kita juga bisa bilang apa? Tadi yang khawatir ya. Wah, memang kondisi ini mengkhawatirkan banget ya. Itu bisa. Ya, itu sebutin emosinya. Kalau isi tadi ya, kalau isi berarti apa? Wah, emang kondisi sekarang tuh ada banyak hal buruk ya yang bisa terjadi. Makanya tadi Ibu Feni lanjutin, kita makanya harus hati-hati. Boleh, boleh. Oke, yang terakhir ya soalnya. Kalau Bu mau tanya, kalau bilang ini, wah kamu lagi takut ya, boleh nggak gitu? Lagi cemas ya? Boleh, boleh Bu, boleh. Atau kita bisa bilang, wah kondisi ini meresahkan kamu ya, bikin kamu cemas ya, itu juga boleh. Itu boleh. Dan kemudian ditambahin iya sih, itu memang itu boleh, itu bagus juga Bu. Ya, ini kan berikutnya, yang kelima. Biasanya saya akan pakai latihan banyak ya, cuman karena waktu kita 5 saja. Suamiku tuh ya nggak pernah bantuin. Semua aku yang ngerjain, semua aku, apa-apa aku dah. Beresin rumah aku, masak aku, ngajarin anak aku. Pokoknya dia terima beres aja, capek banget deh. Oke, kira-kira orang ini ngalamin apa nih? Terus kita jawabnya apa? Apakah kita bilang emang ya suamimu tuh kurang ajar gitu ya? Itu ngompor-ngomporin ya, namanya ngompor-ngomporin, habis itu dia semakin marah ya, bukan semakin apa ya, wah iya memang benar ya gitu ya. Kira-kira apa? Apa yang kita jawab? Kalau jawab gini bisa nggak Bu? Ya memang capek sih, tapi bisa nggak kita lihat, berarti kita bersyukur suami kita masih ada di rumah. Terlalu ini nggak terlalu sebetulnya gini Bu, kalimat itu boleh, tapi untuk di awal biasanya perlu ditahan dulu. Itu kayak kalimat kalau udah ceritanya panjang banget gitu ya Bu, itu baru keluar di belakang. Jadi di awal itu kita nggak langsung nasehatin, ya. Jadi dia dimengerti dulu supaya dia cerita lebih banyak, gitu. Ya, dia cerita lebih banyak. Nanti kalau udah ngomong macam-macam, dia udah merasa nyaman, udah merasa dimengerti, baru pakai kalimat yang tadi boleh, gitu, ya. Kalau ini kira-kira perasaannya dulu paling gampang tuh refleksi perasaan dah kalau ibu-ibu ya. Kira-kira perasaan dia tuh apa sih? Bu, kesal kali ya Bu. Kesal Bu, betul. Terus apa lagi? Yang lain ada yang capek kayaknya ya. Lelah. Bosen. Oke. Jadi kita bisa pakai jawabnya dia dengan kalimat apa kalau refleksi perasaan? Lelah kamu nggak akan sia-sia kok. Hasilnya pasti manis. Oh iya, oke. Bisa Bu. Atau kita lebih baik supaya dia bisa mengerti, kita bilang tidak dinasihat ya, tidak dimotivasi, tetapi dengan kalimat gini ya, suamiku tidak pernah bantuin aku ya. Jadi kan dia ngerasa lelah ya, dan wah kamu merasa lelah ya, harus mengerjakan semua hal itu gitu. Ya jadi kita kadang-kadang tuh gini loh, ada yang namanya kalau dalam istilah anak sekarang atau istilah psikologi itu toxic positivity. Namanya toxic positivity itu adalah kita suka kalau apa-apa ya, kalau dicurhatin apa, oh ya semangat, nggak apa-apa, semua indah, ayo berdoa. Nah orang itu kurang nyaman sebetulnya dengan seperti itu. Bukan berarti tidak boleh ya, tapi yang kayak dia tuh ngerasa nggak dimengerti. Nah, jadi yang diutamakan dulu, dia ngerti dulu. Nanti masalah di belakang mau selesai bilang semangat ya, kita berdoa nggak masalah. Tapi di awal dia ngerti dulu gitu. Nggak merasa dihakimi, nggak ngerasa bahwa seolah-olah dia nggak boleh merasa seperti itu gitu. Karena perasaan itu adalah sesuatu haknya orang untuk boleh ngerasa itu. Nah, walaupun nanti perasaan itu perlu dikelola ya. Jadi kita bisa bilang apa ya tadi? Wah, lelah ya. Banyak kerjaan yang harus kamu lakukan, atau kamu merasa wah kamu tuh merasa sendirian ya, seolah-olah harus menanggung semua sendiri gitu ya. Jadi kita tangkap dulu ini perasaannya apa. Nah ibu-ibu ini perlu latihan, memang saya sadar nggak bisa langsung, karena makanya biasanya sesi untuk latihan aja cukup banyak ya untuk melatih ini ya. Biasanya saya akan coba ada orang yang curhat terus saya tanggepin gitu ya supaya lebih relate gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, yang berikutnya ketiga adalah kita sebetulnya boleh bertanya. Ya, kita bukan nggak boleh cuman merefleksi terus diem aja, enggak. Kita juga boleh nanya. Tapi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang pertanyaan yang membuat dia mau cerita lebih banyak.
Jadi kita itu jangan buru-buru, kok dia ngomong, aku pengen menyampaikan apa yang di pikiranku, aku mau ngasih nasihat. Tunggu dulu. Dengerin dulu dia lebih banyak dulu. Ya, jadi biasanya pertanyaan ini jangan pertanyaan tertutup. Jadi jangan pertanyaan yang jawabannya ya dan tidak. Karena itu mentok ya. Jadi kita perlu pertanyaan yang membuat dia cerita. Makanya kita pakainya adalah apa? Memang apa yang terjadi misalnya gitu ya. Atau bagaimana perasaanmu? Bagaimana pendapatmu tentang gitu ya? Apa boleh nggak diceritain lagi? Terus gimana gitu. Jadi ya pertanyaan yang membuat dia tuh cerita lebih banyak. Jadi hindari pertanyaan ya dan tidak jawabannya, atau biasanya kita jarang pakai kata mengapa. Karena kadang-kadang ya orang tuh ada masalah, dia sendiri nggak tahu kenapa gitu ya. Jadi dia bingung biasanya. Jadi kita perlu tuntun dengan pertanyaan, apa yang terjadi sih? Apa yang menjadi pemikiranmu sampai kamu mengambil keputusan seperti itu boleh ya. Atau bagaimana responmu saat itu, bagaimana perasaanmu, bagaimana rencanamu ke depan gitu ya, itu boleh. Oke. Nah, itu basic counseling yang saya ajarkan tadi ada 3 ya. Refleksi perasaan, refleksi isi, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang tepat. Ini masih sangat basic. Karena sebetulnya kita belum perlu melangkah pada keterampilan yang lain sebelum kita bisa yang itu dulu. Membuat orang itu nyaman dan aman terlebih dahulu. Ibu-ibu ingat cerita di Alkitab waktu Tuhan Yesus bangkit ya, kemudian kan dia menampakkan diri kepada beberapa murid. Nah, salah satunya peristiwa yang di Emmaus ya. Salah satu peristiwa di Emmaus di mana dia itu bertemu dengan Kleopas dan satu orang lagi. Ketika itu Tuhan Yesus orang ini habis dari bait Allah, kemudian dia jalan keluar kota. Sambil jalan, karena waktu itu berita yang sangat viral itu adalah mengenai Yesus disalibkan, maka dalam perjalanan mereka sedang ngobrolin asik itu, kemudian Yesus itu nimbrung jalan bersama-sama. Di momen seperti itu, Tuhan tahu sih, Kleopas dan temannya itu sedang sedih, bingung, kok Tuhan yang diikuti mati gitu ya. Tetapi kemudian Tuhan itu menempatkan diri, itu nanya apa yang terjadi gitu ya. Jadi tanya apa yang terjadi sehingga mereka tuh cerita, emang kamu nggak tahu ya gitu ya, cerita macam-macam. Nah, jadi dan kemudian mendengarkan terlebih dahulu dan nggak ngekat langsung gitu. Nah, ini adalah contoh nyata ya, walaupun Yesus sendiri kadang-kadang bisa langsung ngomong babi-bu, kenapa? Ya karena dia Tuhan, dia maha taunya, tapi kadang-kadang dia memilih untuk tidak memakai pengetahuan itu. Nah, tapi kalau kita, memang kita nggak tahu situasi orang itu seperti apa, sehingga kita sungguh-sungguh perlu mendengarkan baik-baik untuk membuat kita mengerti situasi orang itu dan orang itu merasa dimengerti. Nah, sebetulnya itu adalah bagian dari pelayanan kita. Nah, jangan dipikir hanya pelayanan itu cuman yang WL, yang khotbah, enggak. Mendengarkan sampai orang itu merasa aman dan dicintai, itu pelayanan yang luar biasa. Kenapa? Karena dunia kita adalah dunia yang rusak, ya, penuh dosa. Banyak orang yang tersakiti, banyak orang yang merasa tidak dicintai, banyak orang yang merasa tidak dimengerti. Sehingga sebetulnya kalau dilihat ya, gereja mula-mula juga, yang mereka kedepankan ibadah itu adalah ibadah yang bukan ada liturginya, tetapi lebih persekutuan ngobrol. Yang membuat satu dengan yang lain itu saling mengasihi dan mengerti sama lain. Jadi ini adalah sebuah pelayanan. Nah, mungkin ada yang bilang, tapi aku mah gayaku nggak kayak begitu, masa aku berubah jadi orang lain. Ini bukan masalah berubah jadi orang lain ya. Orang itu kan perlu berubah untuk menjadi lebih baik. Cuman nanti keunikannya berbeda-beda. Jadi ketika kita ngedengerin, bisa menangkap perasaannya, pikirannya, itu adalah sebuah pelayanan dan bentuk daripada kita mengasihi sesama itu. Membuat orang lain itu tidak harus sama dengan aku. Tetapi aku menghargai ciptaan Tuhan yang unik, dan karena Tuhan itu melihat setiap orang unik, maka aku belajar mengasihi orang itu dengan cara yang unik. Caranya gimana? Mendengarkan setiap orang dengan seksama dan bisa merefleksikan, membuat dia merasa dicintai. Nah, dan yang berikutnya adalah penginjilan. Kita bisa memakai sarana percakapan itu untuk memberitakan Injil. Tetapi ingat,
cerita Yesus dengan perempuan Samaria tadi. Yesus masuk pada area kebutuhan. Ya, Yesus masuk pada area kebutuhan. Nah, oleh sebab itu, kenapa kita perlu tahu kebutuhan, apa yang dimaksud orang itu? Karena kita itu kayak harus punya channel yang sama atau nyambung, ada benang merah yang sama yang sepakat kita bicarakan. Untuk kita itu bisa memasukkan penginjilan. Ya, kalau dalam konteksnya Tuhan Yesus adalah air. Nah, kalau kita sekarang mungkin baru nggak bisa belanja ya, tapi kalau misal kita ketemu orang asing, entah di Grab atau misal ada orang jual makanan gitu ya, kita bisa memulai percakapan dengan perkenalan. Tetapi atau dengan mendengarkan juga yang kita tanya, gimana Bu jualannya di masa pandemi gini? Nanti dia cerita ya, wah ya ini turun 50% nih gitu ya. Nah, baru kita bilang, wah ini ya sedih juga ya kalau kondisi keuangan kayak gini, jadi bingung ya Bu kalau pemasukan berkurang gitu ya. Wah, waktu dia merasa dimengerti, waktu dia merasa dimengerti, dia merasa kita ini enak diajak ngobrol, maka pembicaraan kita bisa lebih panjang ya. Terus mungkin kalau dia terus ngomong, iya nih gimana nih ya, apalagi banyak orang yang sakit gini-gini. Wah iya Bu, ada ya Bu ya teman atau keluarga ya Bu yang kena musibah corona, ada yang meninggal ya Bu gitu ya. Nah, ketika udah mulai masuk ke situ kan kita bikin jalur ya. Ketika dia merasa dimengerti, kita bikin jalur sehingga di waktu yang tepat kita bisa cerita tentang Injil. Gitu. Poinnya di mana dulu? Ngerti dia ngomong apa, dalam posisi perasaan bagaimana, mikir apa, kita ikutin. Jadi ketika kita bicara bukan sekedar dalam konteks gini, kita bicara untuk melayani, bukan sekedar aku tuh kamu harus dengerin aku, bukan. Tapi gimana caraku mendengarkan dia sehingga waktu aku bicara itu tuh dia bisa menangkap, bisa mengerti karena sesuai, selaras dengan pemikiran dia. Gitu. Dan ini memang butuh komitmen, kerja keras, kerelaan hati untuk menahan diri. Karena saya juga sadar kok, saya juga ibu-ibu. Pengennya ngasih nasihat aja gampang. Oh, kamu tuh harus kayak gini. Nah, ini loh kamu yang benar tuh kayak gini. Pengennya ke situ. Apakah itu nggak boleh sama sekali? Tidak. Akan ada waktunya. Tapi biarkan orang itu merasa nyaman dulu. Ya, makanya cara ngomong yang untuk sampai menasihati dan lain-lain itu nanti di level-level percakapan di fase-fase yang berikutnya. Kita nggak bisa bahas sekarang ini. Selamat mengasihi dengan cara memahami orang lain. Ya. Nanti semoga ada kesempatan lain untuk kita bisa bahas keterampilan yang lain ya, untuk ngobrol dengan cara yang tingkatnya lebih tinggi lagi. Tetapi yang basic ini dulu, yang terpenting untuk dipraktekkan, dilakukan dulu. Dipraktekannya gimana? Di rumah kepada anak, suami gitu ya. Dan juga sekarang kan banyaknya pakai WA ya, chat-chat. Itu menolong kita sih ya. Kalau baru belajar refleksi tadi belum bisa, kalau ngomong langsung kan mikirnya gagap-gagap bingung gitu ya. Tapi kalau ngetik kan masih pikir, oke, dia tuh perasaannya apa ya. Jadi kita bisa menata kira-kira ngechatnya apa itu. Yang itu masih bisa membuat kita berlatih. Gitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Saya silahkan. Saya berikan ke Bu Jenny dulu. Ya, bisa langsung, Bu. Oh, boleh. Jika ada yang bertanya, dibatasi 3 orang saja. Bu, mau tanya, Bu. Mari, Bu Lili. Ya, Bu Kristi, kalau ada teman, dia suka mau curhat, cuman ceritanya tuh panjang dan lebar gitu. Itu dengerin terus ya, Bu, sampai habis gitu. Iya. Panjangnya sebetulnya memang sih ada, mungkin tipe yang Ibu maksudnya, ada orang yang ngomong terus kayak nggak ada jeda gitu ya. Iya, betul. Diulang-ulang terus gitu, sampai boring dengernya gitu. Gimana tuh, Bu? Oh, maksudnya di pertemuan dulu sama sekarang tuh sama terus gitu? Iya. Oh, ya. Iya sih. Nah, memang kalau itu agak berbeda, Bu. Karena kan berarti Ibu sudah mendengarkan, udah tahu dengan seksama apa yang terjadi. Gitu. Bukan kayak baru pertama kali dengar, gitu kan ya? Iya. Ya. Nah, kalau itu memang akan berbeda, Bu. Ibu mulai akan bisa. Misal tetap perlu untuk mengempati ya, oh kamu ngerasa gini ya, tetapi nanti ada tahap misal kita bisa memberi masukan, emang benar nggak sih pikiran dia itu tuh memang akan berbeda Bu kalau udah begitu. Bisa jadi misal gini,
yang lalu kamu udah cerita, kita bisa bilang sih, ya sih memang kamu baru sedih, tapi kamu ingat nggak kemarin kamu juga udah cerita ini loh. Kok kayaknya ini mengganggu banget sama kamu. Sebenarnya, yuk kita coba telaah, sebetulnya apa yang terjadi sih, itu boleh. Jadi nggak harus diempati, karena kita berarti kan itu udah pertemuan kesekian, yang dia menceritakan hal yang sama, gitu. Oh ya, oke, baik. Nah, dalam konteks yang saya ajarkan tadi adalah orang yang baru cerita sesuatu yang memang kita belum tahu konteksnya seperti apa. Ya, baik Bu Pisti, makasih. Iya, itu memang akan menjadi skill yang berbeda lagi di level intermediate sih biasanya pakai itu. Ya, kasih Bu. Oke, terima kasih. Di chat ada ya. Apakah pertanyaan terbuka efektif bagi orang yang introvert? Sebenarnya gini, orang introvert itu kan bukan orang yang nggak bisa ngomong, ya sebenarnya. Cuman orang introvert itu adalah orang yang milih-milih untuk cerita, ya. Dia baru akan cerita kalau ngerasa nyambung dengan kita, kita itu bisa dipercaya dan dimengerti. Dia baru akan bisa cerita. Kalau ibu-ibu yang introvert di sini ada, ya nggak Bu? Kita tuh orang introvert memang kayaknya diam, nggak mau cerita. Tapi coba ketemu orang yang cocok banget. Saya yakin se-introvert-introvertnya akan cerita dia. Gitu. Nah, jadi poinnya adalah kalau dia tuh berarti sampai masih nggak nyaman cerita banyak, pertanyaannya mungkin, oh dia belum terlalu nyaman nih sama kita. Gitu. Karena memang dia pemilih ya, jadi ya bukan salah kita juga ya. Pertanyaannya gini, kita bisa koreksi diri, apakah aku sudah membuat dia merasa nyaman sampai dimengerti, itu hal yang baik. Yang kedua, kalau kita udah coba refleksi, kita coba empati, tetap dia nggak cerita, ya berarti mungkin dia tipe yang milih banget, yang atau ada isu-isu tidak percaya kepada orang lain gitu. Ya. Nah, untuk orang introvert kalau pengen tetap ngobrol dengan dia ya sebetulnya kita coba ya pertanyaan terbuka. Tapi kalau memang enggak apa ya namanya, dia tetap nggak mau cerita ya berarti ada area yang dia nggak nyaman untuk ceritakan ya. Kita bilang, oh sorry loh ya kalau nggak nyaman untuk cerita ya nggak apa-apa. Jadi kita juga nggak memaksa dia untuk harus ngomong gitu sih. Ya. Kecuali memang kita butuh informasi sesuatu yang akhirnya mau nggak mau pertanyaan ya dan tidak ya nggak apa-apa. Gitu. Kadang-kadang memang sama orang introvert dan kemudian dia nggak nyaman kan kita juga kayak mati kutu ya. Waduh ngomong apa lagi? Kayak krik-krik banget kalau berdua harus diem-dieman nggak enak ya. Akhirnya kita yang cerita, tapi kita juga nanya gitu ya. Kadang-kadang gini loh, apa ya, orang tuh punya boundaries ya, apa sih batasan ya. Kadang-kadang orang tuh ada yang bisa sama semua orang, tapi ada orang yang enggak gitu. Dan kalaupun dia nggak nyaman sama kita nggak apa-apa. Karena gini, menurut riset ya, dari 100% orang yang kita kenal, 30% pasti nggak suka sama kita. Nggak cocok sama kita. Karena apa ya, memang cara pandangnya beda, sifatnya beda gitu. Jadi kalau ada orang yang nggak mau ngobrol sama kita banyak ya, nggak apa-apa, asal kita udah berusaha gitu. Karena memang ada orang-orang tertentu yang beda banget dengan kita. Ya, tapi ada 70% kok yang suka sama kita gitu. Nah, yang penting kita lihat aja mana dalam pertemanan kita mana yang suka sama kita. Kalau sampai akhirnya nggak suka sama kita lebih banyak ya berarti kita bermasalah gitu. Gitu sih. Ya, jadi maksudnya jangan memaksakan juga. Oke, ada pertanyaan lagi? Bu, kalau kebalikannya gimana nih, Bu? Maksudnya? Maksudnya kalau misalnya kadang saya juga bingung kalau lagi saya buru-buru atau gimana. Padahal saya cuma ngomong sedikit gitu ya. Terus orang itu langsung ceritanya panjang. Saya tuh sampai aduh mau gimana ya. Padahal saya sudah memperlihatkan tampang udah mau buru-buru gitu. Cuman saya juga ngerti kalau di stop dia nanti tersinggung. Padahal kenal terlalu dekat juga enggak. Gitu saya juga kaget kok dia bisa keluar semua. Mungkin kali itu dia harus ngeluarin sesuatu gitu saya pikir. Iya. Cuman kalau kadang beberapa kali saya ketemu orang tuh sampai begitu, saya tuh sampai bilang, aduh muka kita tuh apa tampang, oh ya udah sini keluarin gitu, uleg sini gitu, apa gimana gitu. Iya. Ada orang-orang yang gitu ya, kayak semua orang mau cerita sama kita gitu. Iya Bu. Jadi bingung gitu kadang sampai, aduh pusing kemana. Iya sih, memang sih ya Bu. Kadang memang ada
model-model dari kita tuh yang mungkin punya kelebihan dari Tuhan ya, yang orang tuh seneng cerita sama kita gitu. Padahal kan kita juga punya kesibukan gitu. Nah, makanya sebetulnya kita berhak sih untuk gini. Kita tetap mengempati dan menghargai, tapi sekaligus mengatakan apa yang kita butuhkan gitu. Jadi kita sangat berhak ya. Maksudnya dia punya kebutuhan, kita punya kebutuhan. Jadi kalau seperti itu biasanya saya akan tetap empati, tapi saya akan ngomong, wah ini ya, misal ini ngomongnya bukan, apalagi kalau ngomongnya itu bukan sesuatu yang genting gitu. Maksudnya bukan tentang hidup dan mati, bukan tentang sesuatu yang harus saat ini. Biasanya saya akan langsung bilang, wah seru banget ya dengar ceritamu, obrolan kita, tapi sorry banget bahwa aku nih baru ada keperluan mendesak banget dan aku harus pergi sekarang. Tapi kalau kamu kapan mau cerita lanjutin lagi, yuk kapan-kapan kita janjian. Itu hak kita untuk melakukan itu. Ya, itu boleh. Nah, kecuali kalau kita lihat percakapannya ini baru genting nih. Misal dia baru curhatnya tentang, wah ini gimana, aku digebukin suamiku, aku dikejar-kejar mau dibunuh, ya enggak mungkin. Sorry ya, aku baru ada repot ya, itu kita enggak punya hati namanya. Kalau kita lihat genting, ya kita berarti tahu nih, ini genting, penting, menyangkut nyawa dan nggak bisa enggak lain waktu. Berarti kan, misal ya kita harus pergi, tapi kita lihat ini penting, saya bilang, sorry ya, aku mau dengerin kamu, tapi ini semestinya aku mau pergi, tapi aku tahu kamu penting, beri aku waktu 5 menit untuk ngobrol, telepon suamiku dulu, misalnya kayak gitu. Jadi tetap prioritasin dia. Kalau kita rasa itu genting dan sangat mendesak gitu. Tapi kalau enggak, kita sangat berhak untuk mengasihi diri kita. Kan Tuhan bilangnya apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi yang namanya relasi itu ada topik sendiri namanya boundaries ya. Ada topik namanya healthy boundaries. Jadi bagaimana kita menciptakan batasan-batasan untuk menghargai diri dan orang lain. Nah, salah satunya ini nih. Kalau kita ada orang mau ngobrol ya kita mesti tetap berani bilang sih. Wah, seneng ngobrol sama kamu nih, sebenarnya percakapanmu seru ya, cuman aku udah terlanjur janjian nih ya. Boleh nggak dilanjutin kapan-kapan gitu ya. Itu kita sangat berhak. Gitu sih. Makasih Bu buat masukannya. Ya, saya rasa cukup Bu. Kalau mungkin nanti ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa ditampung oleh pengurus dan kemudian bisa diberikan jawaban oleh Ibu Kristi. Oke, apakah kita akan tutup dalam doa dulu? Iya, boleh Bu. Oke. Terima kasih Tuhan untuk komunitas yang Tuhan berikan kepada ibu-ibu di tempat ini, sehingga ibu-ibu ini boleh belajar firman Tuhan dan saling mendukung satu dengan yang lain. Kami menyadari Tuhan, kami punya keterbatasan-keterbatasan. Kadang-kadang dengan mulut kami mampu untuk melayani, tapi kadang-kadang kami juga masih didorong oleh ego kami, kemauan kami, sehingga kami belum bisa menempatkan diri pada posisi orang lain. Tuhan tolong ajarin kami untuk mengasihi sesama kami, menginvestasikan pikiran, telinga kami, waktu kami, untuk kami boleh melayani mereka. Terima kasih ya Bapa, kami meyakini bahwa ada anugerah tuntunan Roh Kudus yang menolong kami untuk menghidupi apa yang benar melalui percakapan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.